Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dwi Putri Sirait, salah satu peserta Latsar CPNS Sejen KPU Angkatan 20. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya dengan judul Optimalisasi Pengelolaan PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID dalam pemberian pelayanan informasi publik. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten Batanghari. Adapun tugasnya yang pertama, membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Batanghari dalam menyelenggarakan pemilu, sampai dengan tugas membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Batanghari. Selanjutnya, fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten Batanghari adalah penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Batanghari, pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan pemilu kepada KPU Kabupaten Batanghari, pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Batanghari dan Sekretariat KPU Kabupaten Batanghari, sampai dengan pelaksanaan fungsi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten Batanghari. Tugas dan fungsi subbagian teknis pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat, di mana subbagian ini adalah subunit penempatan saya, yaitu mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Batanghari. Pada rancangan aktualisasi ini saya mengangkat 4 isu organisasi. Isu yang pertama, kurang berjalannya fungsi PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Isu yang kedua, kurang optimalnya fungsi Bako Humas dalam pengelolaan media sosial resmi KPU Kabupaten Batanghari. Isu yang ketiga, kurang optimalnya penggunaan aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi hasil penghitungan suara pada penyelenggaraan Pilkada tahun 2020. Dan isu yang keempat, kurangnya koordinasi antara KPU Kabupaten Batanghari dengan PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemungutan suara ulang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2020. Dari keempat isu yang saya angkat di atas, saya akan menetapkan isu prioritas dengan menggunakan analisis metode dengan analisis USG, yaitu Urgency, Seriousness, dan Growth. Dari hasil analisis yang saya lakukan, didapatkan bahwa isu yang pertama mendapatkan total skor penilaian 12, isu yang kedua mendapatkan total skor penilaian 10, isu yang ketiga mendapatkan total skor 11, dan isu yang keempat mendapatkan total skor 10. Dari hasil analisis tersebut ditemukan bahwa yang menjadi isu prioritas adalah isu yang pertama, yaitu kurang berjalannya fungsi PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID dalam memberikan pelayanan informasi publik. Dari isu tersebut, saya memberikan gagasan pemecahan isu yang diharapkan dapat menjadi solusi, yaitu optimalisasi pengelolaan PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID dalam pemberian pelayanan informasi publik. Berikut ini adalah identifikasi akar masalah yang saya lakukan dengan menggunakan metode Fishbone. Terdapat 4 kategori yang saya gunakan ditambah 1 kategori, yaitu money. Kategori yang pertama adalah metode. Ditemukan akar masalahnya, tidak ada bimbingan teknis dan tidak ada pelatihan khusus untuk mengelola website EPPID. Kategori kedua yaitu material. Ditemukan akar masalah penyebab, tidak ada panduan tertulis mengenai tata cara pengelolaan website EPPID. Kategori yang ketiga yaitu man. Ditemukan kurangnya SDM pengelola EPPID dan masih kurang menguasai teknologi dan pengelolaan website.
Kategori yang keempat yaitu milieu ataupun lingkungan. Ditemukan bahwa masyarakat tidak mengetahui website EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Untuk menindaklanjuti gagasan yang saya berikan, saya menyusun beberapa kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi saya nanti. Kegiatan pertama, memperkaya literatur atau referensi mengenai optimalisasi pengelolaan PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID dalam pemberian pelayanan informasi publik. Dengan tahapan kegiatan, yang pertama mengumpulkan literatur atau referensi tentang EPPID dengan mentor atau staf senior yang pernah mengelola website EPPID. Dengan output kegiatan adalah notulen hasil konsultasi dengan mentor atau staf senior. Tahapan kedua yaitu mengolah literatur atau referensi tersebut dengan output hasil olahan literatur atau referensi. Kegiatan yang kedua yaitu melakukan konsultasi dengan mentor mengenai pengelolaan PPID berbasis website atau EPPID. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, melakukan diskusi dengan mentor atau staf senior dengan output notulen diskusi dengan mentor. Tahapan kegiatan yang kedua, menerima masukan dari mentor terkait pengelolaan PPID berbasis website dengan output resume dari mentor. Kegiatan yang ketiga adalah melaksanakan penyusunan rancangan pengelolaan PPID berbasis website. Dengan tahapan kegiatan, merancangkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pengelolaan website EPPID dengan output kegiatan, rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan yang kedua adalah menyusun rancangan pengelolaan website EPPID dengan output susunan atau draft rancangan pengelolaan website EPPID. Kegiatan yang keempat adalah melaksanakan rancangan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID. Dengan tahapan kegiatan, membuat katalog informasi yang dapat dilayani melalui website EPPID dengan output notulen hasil diskusi mengenai katalog informasi. Tahapan kegiatan yang kedua, membuat tahapan dan prosedur permohonan informasi melalui website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output hasil penambahan prosedur informasi di website EPPID. Tahapan kegiatan yang ketiga, menambahkan informasi pada menu layanan yang ada di website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output hasil update informasi. Tahapan kegiatan yang keempat, membuat laporan layanan informasi di website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output hasil update laporan layanan informasi. Kegiatan yang kelima, melaksanakan pembahasan dan meminta masukan kepada mentor dan staf senior terkait hasil kegiatan pengelolaan website EPPID. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan presentasi terkait hasil kegiatan pengelolaan website EPPID. Dengan output, bahan presentasi terkait hasil kegiatan pengelolaan website EPPID. Tahapan kegiatan yang kedua, melaksanakan pembahasan dengan mentor terkait hasil kegiatan pengelolaan EPPID dengan output notulen pembahasan atau diskusi dengan mentor. Tahapan kegiatan yang ketiga, menerima masukan penyempurnaan pengelolaan hasil kegiatan pengelolaan EPPID dengan output resume masukan penyempurnaan dari mentor. Kegiatan yang keenam adalah melaksanakan uji coba kelayakan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Batanghari berbasis website atau EPPID. Dengan tahapan kegiatan, melaksanakan uji coba menu layanan yang ada di website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output kegiatan hasil uji coba. Tahapan kegiatan yang kedua, merevisi menu layanan yang ada di website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output hasil revisi. Kegiatan yang ketujuh adalah menganalisis hasil uji coba dan menyusun panduan tata cara pengelolaan website EPPID KPU Kabupaten Batanghari. Dengan tahapan kegiatan yang pertama, menganalisis informasi dan prosedur permohonan informasi yang dimuat di website EPPID KPU Kabupaten Batanghari dengan output hasil analisis. Tahapan kegiatan yang kedua, menyusun panduan tata cara pengelolaan website EPPID KPU Kabupaten Batanghari
dengan output kegiatan, panduan tata cara pengelolaan website EPPID. Kegiatan yang ke-8 adalah melakukan promosi website EPPID KPU Kabupaten Batanghari kepada masyarakat. Dengan tahapan kegiatan melakukan promosi website EPPID kepada masyarakat melalui media sosial resmi KPU Kabupaten Batanghari dengan output kegiatan hasil postingan. Kegiatan yang ke-9 adalah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan EPPID dengan tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan monitoring terhadap pengelolaan EPPID dengan output kegiatan hasil monitoring. Tahapan kegiatan kedua, melakukan evaluasi terhadap pengelolaan EPPID dengan output kegiatan hasil evaluasi. Selanjutnya, saya mengidentifikasi dampak pemecahan isu. Dampak bagi individu adalah yang pertama, menjadi PNS yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi. Dampak yang kedua, meningkatkan kesadaran individu untuk selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dampak bagi unit kerja, pelayanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Batanghari akan menjadi efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU Kabupaten Batanghari. Dampak bagi organisasi adalah tercapainya visi misi organisasi untuk mewujudkan penyelenggara pemilu yang transparan dan akuntabel. Selain itu, mewujudkan penyelenggara pemilu yang kompeten di bidangnya masing-masing sesuai tugas dan fungsi yang dijalankan. Kemudian, saya menyusun jadwal kegiatan yang akan saya lakukan pada aktualisasi saya nanti. Dari tanggal 12 sampai 13 Oktober 2021, saya mengumpulkan dan mengolah literatur tentang website EPPID. Tanggal 14 sampai 15 Oktober, saya berkonsultasi dengan mentor tentang pengelolaan website EPPID. Tanggal 18 sampai 20 Oktober 2021, saya menyusun rancangan pengelolaan website EPPID. Tanggal 21 Oktober sampai 5 November 2021, saya melaksanakan rancangan pengelolaan website EPPID. Tanggal 8 sampai 10 November, saya membahas hasil pengelolaan website EPPID bersama mentor. Tanggal 11 sampai 15 November, saya menguji coba kelayakan pengelolaan website EPPID. Dan tanggal 16 sampai 18 November, saya menganalisis dan menyusun buku panduan pengelolaan website EPPID. Tanggal 19 November 2021, saya mempromosikan website EPPID kepada masyarakat. Dan tanggal 22 sampai 23 November 2021, saya melakukan monitoring dan evaluasi. Selanjutnya, pada pelaksanaan aktualisasi saya nanti, saya mengidentifikasi kendala dan rencana antisipasinya. Kendala yang kemungkinan akan saya temukan adalah yang pertama, kendala waktu dengan rencana antisipasi manajemen waktu dengan sebaik mungkin. Kendala yang kedua, minimnya pengetahuan tentang pengolahan website EPPID dengan rencana antisipasi, sering melakukan konsultasi dengan mentor dan staf senior. Kendala yang ketiga adalah jaringan internet. Saya mengantisipasinya dengan menggunakan jaringan internet yang memiliki kualitas koneksi yang baik. Dan kendala yang keempat adalah tidak ada pedoman penyusunan panduan. Dengan rencana antisipasi, memperbanyak literasi dan sering berkonsultasi dengan mentor. Demikianlah rancangan aktualisasi yang saya susun. Diharapkan melalui pelaksanaan rancangan aktualisasi ini dapat mengoptimalkan pengelolaan website EPPID KPU Kabupaten Batanghari sehingga dapat mempercepat dan mempermudah masyarakat dalam mengakses data informasi publik yang dibutuhkan. Atas perhatian semuanya, saya mengucapkan terima kasih.